Palestina hari ini terbagi dua, Bapak Ibu. Ada West Bank, ada Gaza Strip, ada jalur Gaza, dan ada tepi barat. Nah, di tepi barat ini ada 11 provinsi Palestina yang dikuasai Israel. Adapun Gaza Strip adalah satu-satunya provinsi dari 12 provinsi Palestina yang dimiliki kaum muslimin. Sehingga eksistensi Palestina hari ini tersisa pada pemerintahan kaum muslimin di Gaza yang dipegang oleh Hamas. Tapi saya tidak bisa memasuki Gaza kalau saya ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Karena kalau saya ke Gaza, maka saya hanya bisa di Gaza, tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau saya ke West Bank, saya bisa kemanapun di 11 provinsi ini tanpa Gaza. Itulah nasib Palestina hari ini. Dan sesuatu yang tidak saya masuk di akal, Bapak. Dan saya tidak paham dengan ini. Di Palestina hanya ada 5 juta tentara Israel, Bapak Ibu. Dan di sekeliling Palestina ada negara-negara Arab. Dan jumlah mereka ada 300 juta, Bapak Ibu. Yang tidak masuk di akal saya, bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Konflik Palestina ini sudah lebih dari setengah abad, 60 tahun lebih, Bapak Ibu. Dari 28 peserta KTT non-blok, tinggal Palestina yang belum merdeka. Hatta liyaum sampai hari ini, mereka masih dijajah. Target Israel adalah reduction of Palestinian people, mengurangi jumlah Muslim Palestina. Ini fitnah duhaima melanda kita, Bapak Ibu. Solusinya tidak ada lain bagi Ibu, Bapak Ibu, bagi kita sekalian adalah kembalilah pada pangkuan Al-Quran dan Sunnah. Hidup berjamaah. Ada 5 perintah Rasulullah kepada kita. Dan 5 perintah ini adalah Allah perintahkan pada Rasulullah SAW. Amarakum bihamsin Allahu amar bihinna. Bil jamaah, dengan berjamaah. Wabita'ah, dengan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maaf, bil jamaah, wabisami, mendengar apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Rasulullah perintahkan dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama kita. Kita paham, kita mendengar, kita paham, dengarkan. Yang ketiga, wabita'ah, taati, laksanakan apa yang kita mampu. Dimulai dari berjamaah. Yang ketiga, ketika kita mengamalkan Islam dengan mentaati Allah dan Rasul, pasti ada yang nyinyir sama kita kan? Pasti ada yang tidak ridho. Betul, karena memang mereka tidak akan pernah ridho. Walam tardu ankal yahudu wa nasara hatta tatabi'a millatahum. Mereka akan berhenti kemurkaannya sampai kita mengikuti cara mereka beragama. Sekarang udah banyak orang beragama, ada cara mereka beragama dengan dalih motif toleransi kan? Udah jelas yang mati orang Kristen, petinya aja ada stipnya, diangkat menggunakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Ini fitnah akhir zaman, Bapak Ibu. Hilang muruah umat Islam hari ini. Mereka menghinakan diri mereka karena kebodohan mereka sendiri. Ya, maka kita harus hijrah dari jalan Allah, dari tempat kita. Gak boleh diam. Bumi Allah ini luas. Kita harus hijrah. Kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Mau menyusun kekuatan, mempersatukan mereka umatan sasiah Islamnya. Pribadi-pribadi bertauhid di Mekah muncul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Haris, Ammar bin Yasir. Kuat mereka pondasi akidahnya. Satukan mereka di Madinah. Dibentuk ummatan wahidah. Itu fungsi hijrah. Setelah menjadi ummatan wahidah, rebut kembali Mekah. Jihad fisabilillah. Ini 5 solusi bagi kita menghadapi fitnah akhir zaman. Bil jamaah, dengan berjamaah. Bapak Ibu sebentar, hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Saya bertanya dari keyakinan Bapak Ibu, tolong jawab dengan keyakinan juga. Kalau umat Islam berpecah belah berarti tiap kelompok, umat Islam bergolong-golongan ya, berkelompok-kelompok. Tiap kelompok ada nama masing-masing. Baik, nah sekarang sebutkan dengan keras satu saja dari kelompok tadi namanya yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Tolong sebutkan dengan keras biar semuanya mendengar. Nggak ada kan Bapak Ibu? Lalu kenapa sekarang harus ada? Silakan pelajari di rumah Bapak Ibu. Surat Yusuf ayat ke-40. Merinding saya membaca ayat ini. Allahu Akbar. Allah tidak akan menurunkan ayat ini kalau tidak terjadi zaman kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'buduna min dunihi illa asma'an سميتموها أنتم وآباؤكم وما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Allah ya. Tidak ada yang kalian sembah selain Allah kecuali nama-nama yang kalian buat oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Dari nama-nama kelompok tadi ada yang dibuat oleh, ada yang muncul belakangan ini. Padahal Allah tidak menurunkan perintah tentang nama-nama itu. Tadi saya tanya, ada gak di zaman Rasulullah SAW nama-nama tadi? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada, Bapak Ibu? Hati-hati Bapak Ibu. Berpecah belah dalam beragama itu syirik. Quran surat Ar-Rum ayat 31-32.
Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dengan selalu bertobat kepada Allah. Ayat 30-nya adalah fitrah kita Islam. Agar kita tetap dalam fitrah kita Islam, satu, senantiasa rajin istiqomah bertobat kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan mendirikan sholat. Bapak Ibu, taubat, takwa dan sholat ini perbuatan siapa kalau bukan perbuatan orang muslim? Betul? Dan orang Islam paham kalau musyrik itu nggak boleh, syirik itu nggak boleh. Tapi kenapa di ayat yang di ujung ayat ini Allah perintahkan, Allah larangkan? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Loh, kok dilarang jangan musyrik? Kan sudah taubat, sudah takwa, sudah sholat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu termasuk orang musyrik. Apa tidak cukup taubat, takwa dan sholat kita menjauhkan kita dari syirik? Ya. Karena ada kemusyrikan yang bisa dilakukan oleh orang yang taubat, takwa dan sholat. Itu ayat 31. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti itu? Lihat ayat yang berikutnya, ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Subhanallah. Farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang farraqu, rohnya ditasdid. Beda dengan tanpa tasdid. Kalau tidak ditasdid, farraqu. Pecah jadi dua. Tapi kalau farraqu, tadi saya tanya, lebih dari 10 kan? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama, mereka menjadi bergolong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok bangga dengan nama kelompoknya. Tiap kelompok bangga dengan pemimpinnya, bangga dengan jumlah pemimpinnya, jumlah pengikutnya, dan bangga dengan kehebatan ulama-ulamanya. Terasa tidak Bapak Ibu? Ini musyrik Bapak Ibu. Kalau musyrik Allah ampuni tidak? Maka jangan salahkan Allah kalau jumlah kita yang mayoritas tidak membuat kita terlindungi dan kita tetap dibantai. Tunjukkan negara Arab mana yang belum dibantai. Palestina, Suriah, Libanon, Irak, Afghanistan, Uighur, Rohingya, Libya, Tunisia, Yaman. Masa Bapak Ibu rahmati Allah. Nah ini kita harus berjamaah. Bapak Ibu, besar mana masjid ini dengan Masjid Istiqlal? Saya bertanya dari keyakinan Bapak Ibu. Baik, Masjid Istiqlal itu kapasitasnya 20.000 orang. Ketika aksi 411 saya bertanya kepada DKM-nya, pengurus masjidnya, 21.000 orang. Itu penuh. Andaikan dari sop terdepan sampai luar penuh 21.000 orang. Rapat susunan sop sholat mereka. Dari takbir sampai salam kompak gerakannya sama. Tapi nggak ada yang mimpin satu orang di depan. Bisa disebut berjamaah? Kan jumlahnya banyak Pak, 21.000 orang Pak. Masjid ini kalau sholat subuh berapa orang Pak? 80 orang. Tapi yang 80 orang ini ada yang mimpin satu orang di depan. Idza kabbara fakabbiru, idza amana fa'aminu, idza raka'a farka'u. Ketika yang di depan takbir, yang di belakang takbir. Yang di depan amin, yang di belakang amin. Sampai salam diikuti. Bisa disebut berjamaah? Kenapa? Kan jumlahnya sedikit. Kan butuh pengakuan katanya. Karena ada yang mimpin kan? Ini bedanya berjamaah tidak berjamaah. Ada yang mimpin. Yang mimpinnya berapa orang Pak? Satu, itu yang sholat dari bagian baca madhab kan? Lihat ketika ibadah haji, semua umat Islam seluruh dunia berkumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Ketika sholat berjamaah, apakah imamnya dari negara masing-masing? Tidak kan? Satu orang. Itu fungsi ibadah haji, mempersatukan umat Islam seluruh dunia dalam satu sentral komando. Dahsyat kalau kesatuan umat di saat ibadah haji diamalkan ketika kembali ke tanah air. Pintar musuh-musuh Islam, jangan biarkan mereka berjamaah seperti ibadah haji. Maka ketika kembali ke tanah air mereka, kembali ke ormas masing-masing, kembali ke madhab masing-masing. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Quran surat Al-Hasr ayat ke-14. La yuqatilunakum jami'an. Mereka tidak akan memerangi kalian kalau kalian bersatu padu. Ila fi qawal muhasnah, kecuali pada benteng-benteng teritorial. Nasionalisme, madhab, partai, ormas, dan sebagainya, sekte. Ini Bapak Ibu, fakta yang harus kita tinggalkan. Yuk kita kembali pada berjamaah pangkuran sunnah. Berjamaah, mendengar, taat, hijrah, jihad fisabilillah. Barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kudapan saya pribadi dan saya bersih kepada astagfirullahaladzim. Dan Allah ya kudapan wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.